Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan bagi hidup kita, kesejahteraan, kebahagiaan, sesaknya kebahagiaan pada diri kita, anak-anak kita, kesuksesan bagi anak-anak kita, handai tolan kita, hidup kita di dunia ini dan di akhirat kelak, dan menjadikan kita orang yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah saya mengisahkan minggu kemarin orang yang sudah di dalam lingkaran kasih sayang Allah, lingkaran kecintaan Allah, itu pastilah mereka akan timbul ingin mengerjakan nawafil. Nawafil itu seperti sholat sunat. Kalau tidak sholat sunat suka ke majlis ta'lim, mendengarkan nasihat agama, itu namanya nasihat, itu sunat, bahkan sebagian wajib. Orang itu suka nyaman, merasa nyaman di situ. Mukhlisan lillah, dia ikhlas kepada Allah, maka sampailah dia pada pijam berarti ahbabillah, pada lemparan titik kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masih minggu kemarin. Sekarang pahina ini muradan, yusama muradan, orang itu sampailah kepada orang yang dikehendaki Allah. Jadi sifat pertama kalau dalam Futhul Ghaib, untuk memperoleh tingkat martabat yang dekat dengan Allah, itu adalah ridho bil qada, ridho tentang ketetapan Allah. Dua, jadi berarti kita tidak boleh kesal. Bungul kayak anak kita terima aja, apalagi pintar, ya Pak, kita terima. Itu kedua, orang itu masuk ke rangkaian namanya nanti pijam berarti ahbabillah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu sudah masuk kepada titik kecintaan Allah, pastilah dia suka nawafil. Suka nawafil itu suka pekerjaan nawafil, yaitu pekerjaan sunat yang mendapatkan ridho kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah suka kepadanya. Maka wa yaksalu bima'i rahmatillah. Nah, minggu kemarin orang itu mendapatkan air pemandian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah lah mungkin dalam hari-hari itu merasa puas hati. Misalnya ada di rumah pian kehilangan sesuatu atau sesuatu yang sifatnya, atau waktu keselamatan lebih baik, waktu keselamatannya hilang sandal. Pas hilang sandal itu mencari-cari ya, lebih baik ketemu aja. Soalnya ada kawan pakai sandal pun yang jarang ada, bawa sandal aja dua, itu bawa sandal aja kawan kita pakai mahimongnya hati. Tenang nggak tuh? Tenang lah, tenang. Nah itu gambaran kecil. Itu namanya yaksilu rahmatallah, atau yang disebut dengan dimandikan yuksalu birahmatillah, dimandikan dengan rahmat Allah. Ada pernah itu lah, kendaraan mogok, kalinya kawan lewat, dihidupi kawan, dihidupakan kawan, hidup apanya kan itu tak-atiknya mau hidup, mau mana kita. Atau waktu kelelahan, pas duit nggak ada, minyaknya kadang waktu jalan pas ada becanya kita lihatin, Pak, teman kita kalinya Hawaii lagi. Itu nama yaksilu birah
kawan sakitan semua, kita ada sakit, alhamdulillah, main momen kita, merasa nyaman kita, enak sekali kita, merasakan kita, masya Allah. Itulah mandi demi mandi rahmat Allah. Kita dirasakan Allah, asik dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Allah menampakkan kasih sayangnya. Yang hebat lagi, bila melihat penderitaan itu seperti melihat kenikmatan. Yang ini yang susahnya. Bini kata tapi bungas kan lebih baik. Bini, tapi pemelihat kita cantik. Subhanallah. Jadi ingat Ando, bila kita melihat bini kita tidak cantik, berarti kita ada penyakit. Nah, jujur lah. Nama apa Jamilah? Jujur. Kenapa ya? Berarti kita suka melihat hal-hal ya yang tidak baik. Wanita-wanita tidak baik. Ada pelacuran di TV. Pelacuran itu kayak apa orang dia? Atau kalau di pengantenan tuh apa? Bila ada pengantennya bebinian, di TV pengantennya seminggu tuh bawa ke rumah kena tuh bisa cantik lagi di rumah tuh melihat. Atau suka melihat TV, melihat artis yang lebih gaya artis tuh kayak apa di TV tapi macam-macam dia Habib kayak apa Habib dia ini Habib teh keseringan melihat itu nanti di rumah terlihat tidak cantik. Jadi tutup aja pingat TV kayak itu harus dosa dilihat nanti ya. Bila sudah kayak itu kita berarti diikat oleh nafsu kita. Ngari mana kita melawannya. Nih kembali kepada takdir. Alih bila sudah kayak itu. Sama orang kena main judi itu kayak apa? Kan udah gampang-gampang memberhentikan orang main judi. Orang suka minuman keras itu sulit dia. Bukan main, nangis dia. Beruntung bila kita tidak melakukan itu. Suka minum sampai lewer nih. Mana tuh membiakannya? Ya kan? Padahal sakit tuh. Iya lah guru. Kalau tahu jurun aja dulu. Nggak tahu pernah bang guru. Jadi itu mali semua. Nah ini. Kita perlu rahmat Allah. Bila yaksilu rahmat Allah birahmatillah, kita mudah sekali membelokkan itu tuh. Dan kita kadang melihat salah satu termennya terlihat istri kita betapa cantiknya di rumah kita. Anak kita begitu indahnya anak kita itu kan. Meskipun anak kita ini bungol benar, ini mirip-mirip paloi ya anak kita nih. Tapi kita merasa senang dan nyaman. Ada kendaraan kita buruk daripada kendaraan orang. Dasar enak kendaraan buruk kita karena ini memang jerih payah kita. Sebaliknya orang-orang yang di hatinya masih belum dalam rahmat Allah, yang terasa indah itu adalah milik orang lain. Ya, ada kisah pepatah istri tetangga apa dia terlihat seperti hijau rindang, istri sendiri seperti gadang pisang. Nah kacau nih, berarti hatinya tidak yuksalu birahmatillah, tidak dimandikan Allah dengan rahmat. Paham ya lelah? Ini kan kita bicara tentang melihat apakah kita termasuk golongan yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini atau tidak? Kalau ingin tahu golongan kita, kalau kita tidak termasuk di arena tadi, cepat-cepat kita rubah hidup kita. Mungkin kita tidak kurang percaya dengan takdir Allah, mungkin kita sering mengeluh dengan takdir Allah, sehingga mata kita terbalik dari kenyataan. Karena takdir Allah juga menjadikan kita serasi dengan maksud Allah. Kayak apa serasi ya? Nah, ketika Allah menciptakan kita fakir, misalnya fakir, tapi kita melihat fakir itu kenikmatan, berarti itu Allah memang menghendaki kefakiran kita supaya kita nikmat. Berarti kita bisa berserasi dengan maksud
tujuan dari Allah. Di mana kita menikmati kefakiran itu. Nah, ini bedanya. Jangan lagi pakai ilmu nang rajin. Siapa nang jar mensyukuri sesuatu pasti ditambah aja. Jadi kalau mensyukuri kefakiran ini bisa ditambah tuan terus fakirnya. Itu nikmat, bukan fakir. Maka yang ditambah ketika kita melihat kefakiran kita, kesusahan kita itu sebagai bagian daripada kasih sayang Allah, maka dia menjadi berubah menjadi rahmat Allah. Kitalah yang memulai di situ. Kita memandang suhud kita, pandangan kita, itulah berarti kita ma'rifatullah. Kita pun akan dimandikan Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi beban dalam hidup kita. Ini lebih tinggi daripada suhud. Dalam kitab Imam Qushairi diceritakan, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, Nabi Musa, wahai Tuhan, aku memandang seluruh alam semesta ini dan apa yang kejadian ini, aku sudah merasakan ketetapan-Mu sebagai yang terbaik untukku dan bagi semua kehidupan ini. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, tidak ada yang lebih tinggi daripada syukurmu seperti itu. Tidak akan pernah ada lagi yang lebih hebat seorang hamba kecuali berkata demikian itu. Andaikan ada, aku sampaikan kepada dia. Artinya Nabi Musa sudah mencapai titik syukur yang tertinggi. Syukur yang tertinggi itu ialah ridho kepada Allah, ketetapan Allah. Alam semesta ini ketetapan Allah, bahkan terhadap diri kita ketetapan Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusis samarat wa basyiris sabirin. Bergembira orang-orang sabar atas ujian Allah. Hebat lagi di atas sabar itu ialah orang yang pandai bersyukur. Hebat lagi di pandai orang bersyukur itu ialah padahal dia fakir. Fakir dia syukur. Susah dia syukur. Hebat lagi adalah orang yang ridho. Kenapa dia ridho kepada ketetapan Allah itu? Karena dia melihat kefakiran dan kesusahannya itu adalah sebagai nikmat baginya. Itulah maksud Allah menjadikan pada diri, sehingga dia melihat yang sebaliknya daripada kefakiran itu. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang berada di situ. Maka orang itulah yang termasuk mahbubullah, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itulah yang mendapatkan siraman pemandian langsung daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dan termasuk di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.